tadi, tapi juga dokter juga kan? Dokter Indonesia. Nah, kemudian yang terhormat Mas Bayu, Mas Sondri, Mas Sondri, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan kerjasama yang baik dengan kami. Kami sebenarnya menyampaikan rasa tidak enak juga ini hari ini, karena tiba-tiba Ibu Ketum itu sakit. Beliau udah jalan, tiba-tiba badannya lemas karena kemarin hari Minggu itu acara fun walk goes to Tempe goes to UNESCO. Iya, ada posternya di depan. Ini kan ribuan orang. Tempe goes to UNESCO ya. Iya. Nah kemarin beliau paksakan datang ke PSBB sini. jangan diambil orang dong. Kan suka diakui sama Ya, sama Malaysia, negara tetangga. Negara tetangga. Iya, itu Si raja. Arab, kan di Arab udah banyak tempe. Arab belum mau mengakui tempe. Kan banyak orang Indonesia kan, kita takut nanti mereka ngakui duluan. Seperti batiknya Indonesia kan udah diambil Malaysia dulu ya. Terus yang kedua, yang punya pengolahan teknologi tempe itu justru orang Indonesia yang tinggal di Jepang di Kyoto. Saya pernah datang ke sana, namanya tempeh. Jadi judulnya bukan tempe, tempeh. Dan itu sangat dikenal di masyarakat dunia karena yang mengekspor dari Jepang, bukan dari Indonesia. Kita datang ke sana tuh, jadi pengolahnya itu siapa namanya? Pokoknya dia orang Jawa, terus istrikan orang Jepang, dan anak-anaknya diberdayakan untuk pengolahan tempe. Kedelainya ngambil dari Amerika, semua dari sana. Tapi saya udah nyobain Yang punya beda, Iya. Nah, kemudian tempe itu. Kebetulan saya favoritnya tempe kan. Oke, nanti dibungkusin tempe ya. Masih ada kan? Kalau siang seringnya pesen. Sayangnya agak ini Ya, tempenya. kita ada bumbu mendoannya juga kan? Oh ada. Boleh nanti kita coba. Iya, jadi lumbih goreng, tapi yang mentahnya ada, maksudnya biar dibawa pulang. Jadi itulah kenapa selain kebaya goes to UNESCO, kita juga bergerak di tempe goes to UNESCO. Sayang agak ini. Barangkali, jadi saya titip salam dulu nih dari Ibu Ketum, izin banget gitu. Qadarullah ya tiba-tiba tadi saya teleponan dengan Mas Bayu masih aman gitu. Tapi kok tiba-tiba saya dapat kabar dari ajudannya, mohon maaf itu pertemuan hari ini kawan baik ya, yang punya Metro TV itu, akun kawan baik itu, teman baik.com itu juga hari ini dia juga berbicara di sini. Oh dia anggota Kawani juga. Bukan, dia ingin kalau kita kan punya medsos dan punya digitalisasi informasi website itu, dia Biasanya ingin ini kita di report karena dokter kan petunjuknya ada di dokter. Cuma karena ketua umumnya sakit, yang dari teman baik itu akhirnya putar balik return lagi balik gitu. saya pas baru nyampe Memang parkir ada kerjasama khusus antara teman baik.com dan itu Ada. dengan Kawani gitu ya. rencananya juga kita akan launching. Jadi begitu Pak Dokter Direktur Rumah Sakit Jantung. Oh masa banyak-banyak dokter mesin aja bu. Soalnya seneng gitu kan sekolahnya mahal. Capek waktunya. Bukan cuma mahal lagi ya capeknya ya. Jadi beliau adalah salah satu ketua yang membinaui sosial, kesehatan, keluarga, WAN, jadi penanganan kesehatan, pendidikan, edukasi, komunikasi, informasi, beliau yang koordinir dan ini salah satu kabitnya dan sekretaris Kolonel Rini, tapi sudah pensiun. Purnawirawan. Dokter Santi, beliau bertugas di rumah sakit Pasar Minggu ya, klinik ya Pasar Minggu. Di pasar Minggu. Ya, kemudian Ibu Mia juga Siap. tentara juga. Siap. Mayor ya. Prajurit pokoknya. Iya, dua-duanya udah purnawirawan dan semuanya punya aktivitas yang minimal untuk perempuan-perempuan itu bergerak bersama. Itu pengantar pembukaan. Iya. Silakan dari Ibu Ketua. Silakan. Bayu ya udah berapa kali melakukan pertemuan. Sampai hari ini persiapan kita ya, Bu Kabit ya.
yang untuk daerah ya banyak yang ikut untuk online. Jadi kita mengundang organisasi perempuan mulai dari Kewani, BKW dan BUI sampai ke daerah juga ya. Supaya kan hybrid. Karena kita hybrid kan. Ya. Nah kalau besok kita sudah berada di undangan, kita estimasi ya 100 estimasi mudah-mudahan semuanya itu bisa 100 lebih lah mudah-mudahan. bisa hadir besok dari kalian persiapan kami hari ini. Untuk yang hadir di sini sendiri offline kira-kira berapa orang? Ada Yang di sini mungkin kita undang udah trader udah langsung 100. Karena kita di punya sini aja ya? ya, karena kita Sini. punya organisasi 119 yang aktif ditandai dengan bendera-bendera ini. Jadi kita Satu bendera ini perkumpulannya ya? Gitu ya? perkumpulannya, Oh, ya. oke. Jadi mereka kita undang satu organisasi 10. Biasanya kan kita undang banyak-banyak, kadang-kadang sedikit-sedikitnya. Nah itu teknik kita mengundang organisasi supaya jadi moderator. Saya moderator. Pernah ke ngaji juga waktu ketua sungguhnya Bung Biwo ya? Ya, ya, ya. Kalau ada kegiatan mungkin nanti hari jantung sedunia aku bisa ada kegiatan baru di mana dan ada senam jantung Pakai sehat. senam jantung. Iya, jadi semua anggotanya dari Tuhan. Bisa kita programkan untuk hari jantung 2027 itu. Kita persiapkan, kita matangkan supaya jadi acaranya itu viral. Iya. Nggak asal, nggak dadakan, kemudian rumah sakit jantung Jakarta makin dikenal kan gitu. Abang kan nggak puasa kan? Soalnya ada teh, ada kue apa tadi? Getuk ya? Iya. Telur asin juga ya? Iya. Telur asin. Gara-gara Tadi Bu Sekjen udah makan untuk undangan kesehatan jantung, snack kita biasanya lebih susah. Iya malah belum sendirinya. Rekomendasi ini dokter spesialis jantung dan konsultan intervensi. Ya, jadi saya dokter Nas, saya dokter Yasin, spesialis jantung. Saya lulusan terakhir itu sekolah intervensi kardiologi di Brunei, Brunei Darussalam. Itu ya. Untuk bukan, Brunei bukan Darussalam. konsultan ya. Darussalam itu negaranya tidak baik sekali. Sebenarnya ini pernah ke Brunei. Iya, Jurong kan, Iya, Jurong betul Jurong Park itu negaranya kecil. Pasien kesana banyak sekali. Ini itu di sana juga pas saya di sana sekolah subspesialis 1 tahun, isinya orang Indonesia gitu kan, atau mungkin yang tugasnya dan lain-lain sakit di situ. Di sana saya 1 tahun sempat ke yang masjidnya. Makasih, Jadi saya Mas. sendiri foto-foto yang ada kapalnya gitu. Nah itu kemudian saya Mbak Rini. di Mbak Rini. SPJP-nya, spesialisnya Sakitnya di juga ya. spesialisnya di UI, SPJP itu di Batam. Nah, sebelumnya itu saya S1-nya di FKUI. Jadi memang di UI. Jadi saya untuk kedokterannya sendiri, untuk jantungnya sendiri sudah tahun ke-10 tahun ini. Kemudian saya meneruskan bapak saya, Dr. Yusuf Rahmat, beliau bedah jantung. Ibu saya udah ini. Saya gitu. Sudah teknik hati. Jangan pun ya udah jadi daripada ngomong di PBI. Iya, Dr. Yusuf dan Dr. Fat itu terkenal lah Ya. gitu ya. Banyak muridnya kan, Iya. suaminya kan se Indonesia. Dari sini. Pada ngomong semua ini satu murid, suamiku muridnya semua pada. Wah ini dia Dr. Yasin ini malah lu masih ini gitu. Ya, jadi beliau juga kan Dr. Yusuf itu tahun ini itu kan lahiran 51 berarti 75 tahun. Terus beliau udah capek untuk istirahat. Jadi dia sebutkan banyak kan. ya, beliau terutama pasien anak. Nah, kalau pasien anak sendiri itu di bedah jantung anak. Bedah jantung anak itu di Indonesia sangat tinggi sekali. Kita kemarin baru aja 5 pasien dari Masih adik Semarang. yang diperintikan sama si BGS. Karena Dr. Kiprin itu waktu beliau ambil fellow-nya lah ya itu di PJT, PJT RSCM. Saran saya waktu saya di kedokteran, waktu saya dokter umum, terus saya
jaga, udah di PJT aja, akhirnya udah dokter Fikri. Waktu itu beliau masih berisi. Nah kan baru belakang-belakangan ini tentu kami sering bikin konten yang olahraga dan lain-lain tuh. Nah, Ini saya ya, melangsungkan diri ya. Rumahnya dia di Diri itu saya kenal, saya di take out karena pindahin aja. jadi kalian sekarang di LSM. ya jadi Pak Kabit Masukkan di makanannya kan di MSD itu kan sarapan tuh. Jadi kalau di sini kalau perlu bertanya tuh, kalau yang saat ini dari Kowani atau mungkin anggota perhimpunan yang lainnya sendiri, kalau untuk dari sisi kesehatan sendiri gimana? Maksudnya? Untuk misalkan ada medical check up kah atau Kita belum ada. masing-masing aja kalau Gini, kebetulan di 119 organisasi ini ada organisasi profesi. Salah satu organisasi profesi itu ada ikatan bidan gitu ya. Kemudian ada salah satunya profesi perawat gitu. Nah, ini memang dia belum semuanya aktivitas ini menyangkut di Kowani, tapi mereka sudah bergabung. Nah, misalnya dari teman-teman pengurus yang bergabung, misal Bu Kolonel Rini ini, beliau SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat dan bertugas di RSPAD. Dan beberapa teman-teman yang punya background dokter juga bergabung di sini. Hanya saja kalau aktivitas kegiatan yang nasional gitu, kita kerjasamanya masih orang, kemudian sama rumah sakit Jakarta, apa yang Jakarta Primaya, kemudian kemarin Pekayon ya, Bekasi. Jadi kita itu selalu menyisipi semua kegiatan itu dengan pemeriksaan gratis. Dengan mereka tetap menyampaikan, oh bagaimana tentang kanker gitu. Itu sampai pengurus itu sampai bengang-bengong, kanker tuh kayak begitu, masya Allah. Itu dijelaskan di sini sampai pertanyaan itu banyak sekali. Jadi kayak konsultasi gratis lah. Kemarin Eka Hospital. Seandainya kita untuk lembaga kesehatannya memang belum ada, hanya baru bidang soskel namanya. Kerjasamanya belum ada. Kesehatan yang pastikan sekali kayak gitu ya, organisasi ke organisasi kita Belum ada. Nah, seperti yang bendera-bendera ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yayasan. Jadi ada YLBHI, ada yayasan anak, kemudian ada yayasan Bina Daya Wanita, itu ada, kita juga punya hotel di Jogja. Nah, kayaknya ide dokter ini bisa kita realisasikan dalam bentuk misalnya pembentukan klinik atau rumah apa. Di kita hanya ada rumah cantik. Jadi untuk klinik beauty itu di lantai atas kita punya sejak tahun 2024. Nah, sekarang 2026 hanya saja campaign-nya kurang masif gitu. Sehingga yang menggunakan misalnya teman-teman yang kulitnya mau disetrika gitu kan, pakai alat kosmetik. langsung hadir tempenya. Ini yang jantung bukan ya? Kalau minyak goreng itu pengaruh ke jantung nggak gitu? Sedikit. Kalau nggak tiap hari nggak apa-apa. Dan pasti kan ini kan minyak 10 goreng dimakan ya, sekali makan ya. Kalau minyak goreng yang sehat kan gitu. Jadi dok, seandainya kita punya inisiasi MOU membentuk sebuah klinik kesehatan, kalau ketemu Ibu Ketum langsung pasti dia responnya luar biasa. Karena beberapa kali dia memiliki kepedulian, salah satunya lembaga bantuan hukum. Ini kita juga mau kerjasama dengan HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Tapi yang perempuannya, karena kadang-kadang yang tertekan emosinya, yang terganggu psikologisnya itu perempuan. Dan dia nggak bisa bercerita, maka bercerita aja berbagi. Kan begitu. Nah, itu sedang ibu inisiasi untuk membentuk lembaga psikologi. Jadi konsultasi yang bisa kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Jenda bisa cerita dengan sengaja, dia bisa konsultasi di lembaga yang kita bentuk. Baik, ini luar biasa sekali, berarti luas gitu ya. Luas banget. Hanya satu-satunya kan di Indonesia. Umurnya Kowani Bidang-bidang 2029 yang ini di- 100 udah tahun. ada. Pas 100 Ya, pas 100 tahun. tahun ini. 2029. Oh, 28. Jadi 100 tahun karena lahirnya di tahun 1928 sebelum kemerdekaan. Gitu loh. Dokter Yasin sendiri punya ide nggak? Tadi memancing tentang kesehatan itu apa? jadi kami sih dari Rumah Sakit Jantung Jakarta saat ini memang fokusnya masih di bidang kesehatan jantung. Kami di secara volume, secara
ini siap kalau memang kami bisa kerjasama dengan Kowani dalam hal untuk menyediakan misalkan layanan kesehatan jantung, untuk medical check-up anggotanya kak, dengan perhimpunannya kalau misalkan perhimpunan ini mau mengadakan acara butuh seperti medical check-up atau rutin bantuan kesehatan gitu kan, rujukannya gitu. Termasuk kayak misalkan fasilitas buat pelayanan pemeriksaan khusus, ya antrian dan lain-lain itu bisa kita fasilitasi. Nah untuk selain jantung, kita juga sekarang sedang pengembangan cancer. Jadi kan Rumah Sakit Jantung Jakarta nantinya akan di branding sebagai satu JHC Group, namanya Jakarta Health Center Group, di mana di situ ada lagi JHC saat ini sudah punya adik itu di Tasikmalaya. Apa namanya? JHC Tasikmalaya. Gitu. Kita ada JHC Tasikmalaya. Untuk Kowani sendiri ada cabang Tasik kan atau gimana? Kita GOW, kalau di sana itu bentuknya gabungan organisasi wanita untuk di tingkat kabupaten, sedangkan di tingkat provinsi namanya BKOW, diketuai oleh ibu gubernur atau istri gubernur. Jadi nanti kita coba Bisa kerjasamanya juga sama, tapi maksudnya melalui GUI Tasik. Ya, di Tasik ada. Itu kalau di Jakarta kan khusus jantung, semuanya jantung. Kalau di Tasik itu rumah sakit jantung plus umum. Jadi kita ada pelayanan lain-lain, paru, orcin, penyakit dalam, anak, gigi dan lain-lain. Tapi saya biasanya kopi dan produk sambungan untuk ucapan itu supaya nanti yang ada di Jawa Barat mendengar gitu kan. Karena saya udah bilang sama Mas Bayu, ini abis ini nih kayaknya siap nggak nih para narasumber kalau dipanggil di bawah gitu, Iya. di kabupaten maupun di provinsi siap. Jadi itu baru di Tasik. Nah, itu Tasik itu Jawa Barat lah ya. Iya, Itu Jawa yang Barat. ada triangan sana. Nah, kalau ke arah selatannya Jakarta sedikit, itu kita lagi pengembangan JHC Bogor. Ya, di situ Center of Excellence-nya 2, jantung karena kita memang udah berarti 13 tahun jantung. Yang kedua adalah cancer. Gitu. Jadi itu nanti akan jadi pusat cancer di daerah Bogor dan sekitarnya yang terbesar nanti. Cancer sama tumor beda ya? Sama more or less the same. Cuman awalnya dari tumor gitu ya. Kenapa kan kita pilih Sekarang cancer? besar Karena banget saat ini tuh jumlahnya. center yang melayani cancer itu belum banyak. Belum banyak. Dan kita Darmais tahu udah kewalahan. Darmais sendiri udah kewalahan terus sekali. Pemeriksaan udah waktu antrian 6 bulan, setahun. Aduh, kasihan. Itu tadinya cancer stadium 1 udah naik Naik stadium stadium. 2, udah naik Meninggal, stadium dokter. 3. Belum dia apa-apain udah meninggal. Betul, itu juga yang kita khawatir. Berarti Kita hebatnya pengennya Pak Harto punya rutin itu mendirikan rumah sakit. Dia tahu apa nih ke depan tuh udah tahu dia. Betul. Nah kita kedepannya pengennya kan deteksi dini. Gimana kita bisa deteksi dini kalau penanganannya aja belum beres? Jadi kita bantulah dari sisi swasta, kan kita rumah sakit swasta. Kita mau pengembangan cancer juga di daerah Bogor. Itu insya Allah di akhir tahun ini mulai operasional, soft opening di akhir tahun. Oke, udah gitu kita bisa lanjut. Saya kan Apa apa ya, mengelaborasi. apa namanya, owner of KIS itu. Jadi kita mau kerjasama dengan kawan juga, mau bikin kayak seperti ini tapi tentang self women success. Iya. Nah, kita join lagi ya Mas Ya, Bayu ya. kita sih siap karena istilahnya tuh pasien tuh banyak. Pasien tuh banyak, sedangkan senternya itu sendiri sedikit. Jadi di setiap tempat kita bisa membangun, di mana tenaga SDM-nya, dokter-dokter yang semangat, itu pasti kita bisa membantu pasien daerah situ, terutama Bogor. Nah, yang fase berikutnya kita tuh di Medan. Ada di sana JHC Medan. Ini asli Medan kan? Oh iya, pernah ke Medan? Orang Nah, Medan. maksudnya balik ke Medan kapan? Balik ke Medan? Bulan lalu kan. Ruang tiap bulan balik ke Medan? Iya. Kampungnya. Oh, kita di jalan sesi Kambing, iya. Saya Kambing. beli ya, rumah saya itu ya. Saya lihat begini sama suami kan. Oh ya. Kayaknya di hasil ini, oh kita nggak tahu orang ini mas. Iya, jadi yang di sampingnya sekolah itu kan? Iya. Di sampingnya sekolah. Jadi Kalau aku Pencabutin. kita update dulu kan. Jadi
kalau yang di Medan itu rencana adalah topping off di September. Topping off itu selesai bangunan paling atas itu September. Kita rencana opening atau launchingnya di Januari. Gitu. Jadi less than 1 year lah itu ya. Nah ini untuk pembangunannya sendiri sekarang udah Sebenarnya bisa loh ditayangin. Ini pas ini udah ada. Ya besok sekalian ditayangkan aja nggak apa-apa. Jadi saya yakin Kowani juga sudah menjangkau sampai ke Medan dan lain-lain. Ada, ya, BKW-nya ada. Ya, belum lagi semua perhimpunan dan anggota-anggotanya juga kan pasti ada. Nah, kami rasa dengan anggota yang cukup masih banyak, kemudian perhimpunan yang luas ini ditambah dengan kami sih siap untuk membantu kalau memang ada kebutuhan pelayanan jantung, pelayanan cancer di Jakarta, Bogor, Bekasi, Medan. Jadi ada nggak video tentang cerita sejarahnya RSCG ini? Ada. Besok kita tampilkan. Ada company profile-nya kita Ya, ada. kasihlah Mas Bayu kita Ya. di apa nanti di Zoom Oh, kita oke. tayangkan itu ada berapa menit yang lama-lama. Profil RSJJ. Sedikit. Nanti kita pilihkan yang singkat. Ya, Kita juga udah singkat. siapkan yang Bogor juga ada, Medan juga ada. Nah, Karena itu semua orang kalau kepikirannya kan, oh sakit cancer nggak main, cancer nggak main, cancer nggak main. Padahal dia orang Bogor, Iya. maunya ke Darmais, maunya ke Darmais. memang itu satu-satunya Nah, sekarang. Medan itu kita bikin itu nggak main-main, kita bikinnya karena saingan kita di Medan itu Malaysia. Gitu, untuk mencegah orang Penang. Malaysia dan lain itu Singapura kan banyak yang kesana gitu, ke Medan cuma mampir. Jadi kita mau bikin yang memang Ya, orang bersaing. daerah tingkat 2-nya itu cuma di Medan itu cuma transitnya di bandara ini. Iya. Gitu. Betul. Jadi kita di Medan kita juga udah kerjasama dengan dokter-dokter setempat, kita udah siapkan. Udah ada kemarin kita dari awal kita itu bersama dokter dan ini juga di bawah. Kemudian dokter Fat ini sedang melihat juga beberapa pengembangan lain, contohnya di Samarinda, Kalimantan, atau daerah Kudus. Jadi insya Allah sih kedepannya kita Ah, cobalah diusahakan kalau jumpa sama direkturnya hari ini bisa nggak Kowani ini apa namanya? Ini kan kita BPJS itu kan ribet ya, betul. ribet banget. Iya. Apa yang kita bisa buat? Kita minta ke RSCJ, tapi kita punya apa namanya? Punya kartu bisa tidak sama dengan orang lain. Misalnya kayak saya kan mantan ketua IID. Nah kita kok bisa kumpul dia itu kalau bilang dari IID ada anggota, nah udah nomor 4, nah nomor 1 dilakukan dan diskon. Gitu. Jadi kan BPJS ini kan ribet ya. Nah, bisa nggak kita bikin MOU kalau kita memang dari Kowani kita rujuk ke RSJJ tapi tidak disamakan dengan orang lain. Nanti insya Allah sih bisa. Kayak inilah ya, kayak adikku dokter kan, Nah, mau pasang ring nah, di RSJJ kan jumpa sama dokter Yusuf. Ada kata belece dia langsung masuk pasang ring di kepalanya. Gitu loh, gitu. Iya. Cuman kan kalau kita yang dokter-dokter kan keluarga dokter kan memang diutamakan gitu. Apalagi sekarang udah kenal sama dokter Yasin. Tinggal WA doang, dok. Aku ini Bisa menurut saya ada tinggal Yang di penting sini. jantung kita sehat. Nah, gitu. Yang pertama sih memang dilakukan itu medical check up lah. Iya, Jadi cuman medical yang check up. namanya jantung ini kan kita juga nggak tahu kapan datangnya Ya, kan. betul. Nah, kalau kita dapat rujukan, kita ini sekarang ini gayanya ini semuanya udah nggak mau lagi ke RSCM, nggak mau lagi ke harapan kita karena full. RSJJ ini lagi ngetop loh. Sekarang saudara-saudaraku se-Indonesia lapor, Kak, kami ke RSJJ bisa nggak didahulukan? Ya kita yang start juga dong. Ya enggak juga lah semua saudara kita bantu kan nggak bisa juga kan karena BPJS. Semuanya jadi saudara. Karena BPJS. Iya. Tapi kalau bayar dia sendiri, gue ngadapin direkturnya pun langsung bisa saya bilang. Kalau ini mau bayar, tapi kalau BPJS enggak dong. Aku utamakan saudaraku yang deket-deket aja. Gitu. Tapi kalau dari Kowani sendiri nggak ada apa namanya asuransi Kowani kah atau Ya, Nah, jadi kemarin itu di awal-awal Ketua Umum itu ingin merangkul semua, mulai dari BPJS-nya, asuransinya. Tapi ada kendala karena kita belum mendata semua. Jadi gini,
organisasi itu kan punya ada ART masing-masing dan punya database. Nah, database itu kan minimal dilaporkan ke KUAN. Berapa jumlah total organisasi? Kalau dihitung itu hampir 12 juta, 13 jutaan. Maka kalau 13 jutaan yang namanya asuransi pasti tertarik untuk bisa investasi di kegiatan ini. Nah, kami sedang mengalami kendala di situ aja. Jadi data-data misalnya saya dari AMPI, dari Wanita Islam, kemudian dari PPKOA, itu belum top. Tapi kita sudah membuatkan semacam kartu BRI yang hanya berbentuk e-tol saja. Kita punya KTA-nya. Jadi yang mungkin yang sekarang kita belum produksi. Kalau memang ada gagasan itu ya kita coba memulai ini sosial kerjaannya begitu Bertahap kita kali itu. Yang pertama kita buat dulu VVIP-nya untuk pengurus, kan gitu ya. Kalau memang mau rujukan ke rumah RSJJ, kita bisa kontak Mas Bayu lah nanti sama direktur, ini bisa nggak nih, ini pengurus ketua kabin ini, kita nggak ngarang sakit sih, Sehat. Mana sih di sini kan harus bikin Ya, dulu ya. Kiri. Oh, bener sekali. Kiri. Kiri. Makanya kan kesehatan Kemenkes kan gini. Gitu dong. Jadi Ya. kita bertahap. Baik. Nanti kita juga kita memang di rumah sakit kami itu melayani BPJS, asuransi umum, asuransi perusahaan dan lain-lain. Kita memang juga patient journey atau patient experience, kenyamanan pasien itu kita utamakan lah. Karena selain outcome ya, kemampuan kita, hasil kita, sekarang pasien juga mulai mencari yang nyaman. Iya. Kamarnya punya nyaman semua, Itu BPJS lantai juga berapa ya nyaman. di RSJJ itu kan bersejajar dengan organisasi saya juga di sini. Apa? Di masjid. Oh. Kapan-kapan saya harus di masjid setelah Pizza Hut. Ya itu saya berkantor juga di situ. Saya bilang mungkin Pak JK harus bisa kerjasama juga ini sama rumah sakit. Bisa. Kami sih siap nih Pak Sodri, Pak Bayu sih semua tiap hari cari muter-muter, cari kerjasama dan lain-lain. Iya, siap. Nah kemudian yang untuk kegiatan kesehatan keuangan yang terdekat ini apa ya? Servik lagi kita mau bikin servik. Kemudian ini ada rencana kita mau. Itu kapan? Dok? Nah ini tergantung kebetulan kita lagi cari kerjasamanya dengan Okesindo. Okesindo itu ada kerjasamanya dengan perusahaan Taiwan pemeriksaan servik itu. Ada alat baru gitu loh. Kalau bisa nanti masuk ke rumah sakit jantung juga tentang serviknya ada alat, kita bisa mainkan gitu loh melalui Kewani ini dulu kan perempuan-perempuannya ada di sini. Isunya kita buat ke bawah ke provinsi, ke bawah gerakan kita kan. Nanti kalau habis dari sini ya insya Allah provinsi bergerak kita, atau kita surati supaya bergerak juga gitu kan sama GOI-nya. Kemudian yang berikutnya kita mau gerakan bersama itu stunting. Stunting ini kan nggak turun-turun nih. Nah kita coba gerakan melalui Kewani ini, semua perempuan yang ada di dalam federasi Kewani ini ikut bergerak, yang mau aja lah, yang memperhatikan kesehatan, mau bergerak bagaimana jalannya untuk menyelesaikan stunting ini. Cuma kita juga nggak ada jalan keluarnya belum, makanya kita mau bikin FGD. Nanti kalau bisa mau ngambil suatu kegiatan yang banyak stuntingnya, nanti kita turun ke situ sama bupatinya, sama ininya lah, siapa yang mau kerja sama membantu. Jadi gitu kita ajak aja kerjasama bareng-bareng semua. Ayo kita bantu yuk. Kasihan Indonesia nggak turun-turun stuntingnya. Saya di stunting itu baru memberikan KID-nya kepada Posyandu dan Penggerak Desa. Jadi anggaran yang 10 triliun yang dimiliki oleh Kemenkes itu nggak bisa menembus karena apa? Kita pun jangkauannya seluruh Indonesia ini luas banget. Hasilnya yang terdekat aja itu nggak menyerap. Artinya uang ada, tapi edukasinya hanya kepada penggerak. Kan kita butuh itu gizinya, makanannya, susunya, kacang hijaunya. Nah itulah yang Nanti orang kita izinnya ke MBG gitu loh. Nah,
Pemerintah kan nggak banyak kita bicara dengan pemerintah. Jadi saya udah pelajarin itu. Kebetulan saya pensiunan Kemenkes. Uangnya triliunan dibagi-bagi di masing-masing rektorat. Ternyata ujungnya kepada organisasi sosial itu untuk ini, untuk Media aja. apa namanya nanti untuk apa namanya Monef. Monef ya. Monef nanti diundang, Wani diundang Monef keliling Indonesia. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan Monef? Tapi yang nyata sampai ke Nah, bawahnya itu tanya. belum. Belum. Yang Bu Linda ya. Transportasi Jakarta Papua aja 5 juta pergi. Bali base 10 juta. Habis Berapa di orang? transportasi. Pergi satu aja 10 juta. Satu Pergi 3 orang. orang udah kali aja 30 juta. Padahal masyarakat Papua tuh butuh gizi. bukan Dan lagi Monef ini belum bukan. lagi itu anggota dewannya ya yang berangkat ya. Ya. Karena dia mengeluarkan uang negara. Ya gitu-gitulah Pak. Jadi kita ini kerja kita kecil-kecil tapi bermanfaat kan gitu ya. Iya. Mulai dari kecil-kecil gitu lah. Dari kita mungkin kita dengan Zumina ini walaupun nanti orangnya nggak datang banyak di sini Pak, tapi pentolan semuanya kan, Iya. ketua-ketua organisasi. Jadi informasi KII-nya itu tersampaikan. Jadi kita juga sebenarnya seminar-seminar ini bukan hanya buat anggotanya, tapi yaitu buat suaminya, Iya. buat anaknya, Iya. saudaranya, tetangganya, Masih lah. perhimpunan lainnya dia itu. Kakak saya habis bypass Di di SPP sakit pertamina. orang. Iya. Padahal bebas itu kan sebenarnya usia berapa? Sekarang 71. Ya, bebas itu kan kalau tidak bisa dipasari, tidak bisa dengan obat-obat, baru itu terakhir itu di bebas. Padahal yang mau Padahal diperiksa kalau dari- istrinya, ternyata suaminya yang. Kalau dari awal kita bisa tahu lebih dini, mungkin Iya, itu penyempitannya kan. tidak separah itu, nggak perlu Di ini ya. bebas. Padahal sebenarnya jantung itu dia kalau udah ada apa-apa dia ngasih Sinyal. sinyal. tahu. Ngasih tahu. Saya 5 loh di dalam. Karena saya kan single kidney udah 30 tahun. Nah dokter saya udah bilang kamu umur sekian, pas ini umur sekian harus ini. Itu saya catat, saya buat di buku. Jadi Pasarnya di mana? pas saya pensiun di RSCM Albiri. Diri kan ponakan. Sekarang kan udah ketemu dokter Yasin. Sampai kafe, ke kafe. Enggak, kalau ketemu saya juga, jangan pasang lagi. Iya, jangan. Jangan asal. Maksudnya diantisipasi. Yang ini cuma jantung per aja udah Jadi luar biasa ini sebenarnya- olahraga Sebenarnya terus. selain gizi, selain jantung ini, jantung itu lebih ke apa namanya, ya deteksi dini, pengobatan. Sebenarnya itu kita harus adakan lagi nanti kalau bersedia kita masalah konsultasi gizi. Nah, Dokter gizinya juga. Tapi ahli gizi kita itu anggota saya loh. Dokter ya? Iya, ini itu. Suaminya kan dokter, Fadil yang Iya. apa kulit kanker. Iya. Dan Mai suaminya. Suami apa? Saudara kakaknya suaminya itu Dokter Ramadona, Omjid, pernah saya. Oh. Tiga, jadi ada lagi. Jadi mertuanya si Retno ini. Aja. Iya, Jadi gizi. kita juga harus concern masalah gizi itu. Ini makanan ini aman ya? Itu tempe goes to UNESCO udah digoreng. Iya, wanginya beda. Ayo dong, minum dulu Apa? dong. Minum Minum aja dulu, dulu ya. minum. Nah, ayo Tehnya Mas apa minum. tehnya? Tehnya kita belum ada produksi. Nanti kita bikin juga. Teh hijaunya belum ada ya, harusnya teh hijau sehatnya kan? Ayo teh hijau. Silakan dok, dinikmati tempenya. Tempenya. Boleh. Ini ada Besok kan piringnya. ada pemeriksaan EKG ya. Iya. Ya. Besok ada EKG. Ada EKG besok. Terus ada screening kesehatan kaki, varises. Varises. Oh, kayaknya saya ada nih varises baru aja kelihatan. Nah besok juga kalau berkenan ada Di sini, dokter sini. Daniel, kardiolog intervensi bisa screening apa namanya? Kero itu. Screening ya. Ada mantu saya. Ini ke depannya dari mata, klinik mata dok sudah informasikan bisa bawa kesehatan mata untuk screening mata. Tiroid itu kan di leher ya. Tolong dicatat dulu mejanya disiap saya. Iya. Tiroid, Tiroid, mata, varises, varises. Kamu unjukin ya. EKG. sama EKG. EKG. 4 ya. Harus kita tiroid, mata, varises, EKG. Iya. Betul. 4. Harus yang 4 ya enggak?
Pemeriksaan Mas visual. Bayu, Iya. Ya. tempe goes to UNESCO. Ini Habis. ada. Oke. Oh, pakai apa aja? Free semua ya Mas? Mantap tempenya. Ini apa kering tempenya? Jadi gini. Nggak basah. Jadi gini, Mas Dokter, kita itu beli kedelainya, sama beli raginya, sama beli daun pisangnya. Jadi sebagian pengusaha UKM tempe itu kita di 5 tempat. Kita mau beli semua, nggak boleh, karena dia buat jual ke pasar. Akhirnya kita beli yang mentahan. Segmennya kan ada ya. Kita beli yang mentahan, kita bikin di sini. Jadi ditabur sama ragi, mungkin ada teman-teman yang ikut naburin ragi gitu. Jadi, nah yang sebagian yang kita buat kita bagi-bagi itu yang udah jadi, yang udah ada di sana. Boleh nambah loh. Pakai kunyit. Nanti Ya, pakai merica juga. Ya. tempe mentahnya masih ada kan? Kasih Bu. Masih, nanti kita Ini bawa. juga. Ini asli Daun- orang Bandung ini dokter. daun jeruk. Kalau Iya, yang Bang. udah handinya itu orang Makassar. Saya lahir di Makassar, Oh. tapi numpang lahir aja. Numpang lagi ya. Makanya Andinya di tengah. Andi, Oh, Muhammad iya. Andi. Muhammad Kalau yang Andi. asli Andi kan kayak Andi Malarangeng gitu Iya. kan, nama orang sana. Dan Andinya di depan. Bapak saya orang Bugis. Oh. Jadi tugas pertama ke sana ya. Jadi rencana kita mau bikin pekan festival budaya Sulawesi Selatan. Mungkin habis 17. Ya, jadi semua yang berdarah Bugis itu kita meminta berbusana, berbahasa, tradisionalnya, makanannya itu mau kita bikin. Bisa dong diundang berkreasi. Bisa. Jadi kalau Ini di- kan pakai baju bodoh. Baju apa dulu yang laki-laki? Yang raja-raja itu ya. Iya. Saya mau nyobain ini. jadi JHC itu selain dari jantung, cancer, kita juga ada klinik. Kalau ibu ingat ada hotel Holiday Inn, Oh, yang di Matraman. Matraman, Iya. kan ada hotel Holiday Inn. Iya, iya. Persis sebelahnya itu ada JHC klinik utama. Oh, iya. dia Jadi bukan JHC asli klinik ya. itu adalah Jadi ya klinik Pratama ya. klinik Pratama. Pratama ya. Jadi di situ ada mata, penyakit dalam, objin, kulit, Gigi gigi, ternyata juga ada di situ. Gigi kan? Gitu kan. Jadi Tapi memang kalau Pemeriksaan IVA di 3.000 per bulan. Saya bikin acaranya di Asrama Haji. Wah, luar biasa. Ternyata banyak sekali yang mau ya. mau, dan saya baru tahu dia namanya apa itu? Belum lahirnya, pintu kelahiran bayi. Kalau anaknya cuma 1, pintunya kecil. Kalau anaknya 15, saya dilihatin sampai gini. Masya Allah, berarti hebat banget ibu saya yang melahirkan 15 anak gitu. Dia fleksibel. Situ ternyata kayak bola segede itu masuk, tangan aja bisa masuk. Iya. Itu saya bikin. Cuma kalau dalam posisi ini ya, kalau posisi normal nggak masuk juga. Tapi luar biasa gitu. Kalau misalnya kita bisa kerjakan ribuan tuh keren juga ya. Itu 10 tahun yang lalu sih. Itu sama katarak punya. di RSCM juga. Jadi kemarin dari Taiwan itu alatnya itu sendiri itu yang kita juga sama Taiwan. Dia IVA itu kan buka ya. Dia ini kayak ini aja kayak COVID. Nanti kita jumpa deh. Saya jumpa kan ada alat apanya. Izin udah keluar dari Kemenkes. Jadi lebih praktis ini. Cuma pakai kemarin udah ada di sini data. mungkin izin kalau nanti yang acara yang tadi yang cancer itu kita juga undang dokter. Dokter kami sangat semangat sekali untuk ini tadi terang-terang itu berdebat ruang cancer. Jadi beliau sangat saya yakin sangat mau join. Terutama istri saya mengenai kebahagiaan. Iya. Banyak banget. Sekarang dong, mereka ini apa aja datanya? Masih segera deteksi dini itu harus ditebar kemana-mana itu. Mas Bayu, Pak Laundry, Ya, siap. sadari itu untuk mama kan? Naik sampai darah sendiri. Servik itu Pak sendiri. Pap smear. Sebelum sampai ke pap smear kan harus diperiksa dulu IVA-nya.
ya ada kemarin kita dari awal kita itu bersama Toto dan ini juga di bawah. Kemudian Dr. Fat ini sedang melihat juga beberapa pengembangan lain, contohnya di Samarinda, Kalimantan atau daerah Kudus. Jadi insya Allah sih kedepannya kita Tanah airku Indonesia, permata indah dunia. Ribu pulaunya, ratusan bahasa, ku puja sepanjang masa.